turunan alkana adalah di mana satu atom hidrogennya diganti oleh gugus fungsi. Apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi adalah gugus yang menyertai sifat-sifat khas dari senyawa itu nanti. Nah, di sini nanti ada 6 gugus fungsi. 6 gugus fungsi itu nanti yang kita pelajari atau yang saya bahas di sini dua-dua. Jadi misalnya yang pertama alkohol sama eter. Nanti kemudian bab selanjutnya saya lanjutkan subbab lagi, 2 gugus fungsi lagi sampai 6. Jadi di sini materinya senyawa turunan alkana itu ada 6 gugus fungsi. Jadi yang pertama yaitu alkanol, ROH. Di sini adalah alkanol atau alkohol. Kemudian yang kedua yaitu ROR. Karena ada 2 R, maka satunya ada R aksen. Di sini adalah namanya alkoksi alkana atau eter. Kemudian yang ketiga RCOH. Di sini adalah alkanal atau aldehida. Dan yang keempat adalah RCOR. Karena ada R-nya 2, maka satunya ada R aksen. Di sini adalah namanya alkanon atau keton. Kemudian yang kelima RCOOH. Ini adalah asam alkanoat. Alkanoat atau asam karboksilat. Kemudian yang keenam adalah RCOOR. Di sini adalah alkil alkanoat. Alkanoat atau ester. Nah, di sini nanti senyawa turunan alkana itu yang kita bahas ada 6 gugus fungsi. Karena ada 6 gugus fungsi, nanti saya bagi 2-2. Jadi yang pertama 1 sama 2, dan yang kedua nanti 3 sama 4, yang ketiga 5 sama 4. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Yang pertama yaitu alkanol atau alkohol. Nah, tata namanya, tata nama di sini, tata nama alkanol menurut IUPAC. Ini panjangannya internasional. Ini tata namanya secara sistematik ya, sistematik. Contohnya misalnya nih. Misalnya nih. Jadi tata cara nama menurut IUPAC nih. Yang pertama, cari rantai yang terpanjang, rantai karbon yang terpanjang di mana ada gugus OH-nya. Itu sebagai rantai utama. Terus yang kedua, langkah kedua, memberi penomoran. Jadi beri nomor serendah mungkin atau sekecil mungkin gugus OH ini, gugus OH. Kemudian yang ketiga, bila ada cabang sama seperti penamaan seperti alkana menurut abjad. Kemudian langkah keempat, caranya yaitu penulisannya. Pertama nomor cabang, kemudian nama cabang,
kemudian nomor gugus OH, kemudian rantai induknya. Nah, sekarang coba perhatikan contohnya. 1, 2, 3. Gugus OH di nomor 3 kalau dari kiri ke kanan. Kalau sana dari kanan ke kiri 1, 2, 3 sama. Berarti penomorannya dari kiri ke kanan sama kanan ke kiri itu sama. OH-nya di nomor 3. Kemudian karena sama, maka kita perhitungkan cabangnya. Karena dari kiri ke kanan ada cabang metil. Jadi bila ada cabang metil ya kita tuliskan atau etil bila ada cabangnya. Jadi di sini 1, 2, maka memberi nomornya dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Karena kalau dari kanan ke kiri ini ada cabang metil di nomor 3. Padahal kalau dari kiri ke kanan ada cabang metil di nomor 2. Maka namanya adalah 1, 2, 3. Berarti ya 2 sama 3 ada cabang metil. 2,3 di metil, 2,3 di metil. Kemudian OH-nya di nomor 3 nih. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 apa? Pentana, tinggal akhiran A diganti ol. Jadi penamaannya gini ya. Tata nama IPA yang pertama cari rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang atau rantai karbon itu yang ada gugus OH-nya. Nah, terus kemudian penamaannya tinggal ganti ana, akhiran A terakhir diganti akhiran ol. Jadi dari alkana, A yang terakhir, akhiran A terakhir diganti ol. Diganti akhiran. Maka kalau gitu di sini C-nya berapa ini tadi? 5. 5 kan pentana. Tinggal A diganti ol. Maka jadi 3 pentanol. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi penamaannya menurut IUPAC itu cari rantai karbonnya yang terpanjang. Rantai karbon yang terpanjang harus ada gugus OH-nya atau gugus fungsinya OH. Kemudian langkah selanjutnya memberi penomoran. Beri nomor serendah mungkin atau sekecil mungkin gugus OH ini. Kemudian cabangnya mengikuti ya, penamaan cabang sama seperti penamaan alkana. Kemudian penulisannya ini tadi ya, nomor cabangnya, terus gugus fungsinya di nomor berapa, kemudian induknya. Nah, induknya di sini tadi cari rantai terpanjang tadi, alkananya akhiran A diganti akhiran ol. Nah, jadi karena di sini C-nya 5, C-nya 5 kan pentana, maka A terakhir diganti ol, maka jadi pentana. Nah, itu contohnya misalnya itu tadi. Sekarang bisa saya kasih contoh lain. Misalnya ini ada contoh lagi. Nah, rantainya gimana? Cari rantai karbon yang terpanjang. Ini ya, berarti rantai terpanjangnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian beri nomor cabang beri gugus OH ini sekecil mungkin atau serendah mungkin. Berarti nomornya dari sini ya, 2 di nomor 2. Tadi 7, rantai induknya 7, nanti tinggal ganti akhiran A dari alkana diganti ol. Kalau 7 kan heptana, maka nanti jadi heptanol. Terus kemudian sekarang ada cabang. Di sini ada cabang ganda, yaitu ada cabang etil, kemudian ada cabang metil. Nah, maka bila ada cabang ganda maka diurutkan menurut abjad. Berarti nanti penulisannya
etil dulu dibandingkan sama metil. Nah, sekarang berarti 1, 2, 3. Jadi cabang etil di nomor 3. 3 etil ya. Kemudian 4, 5, 5 ya. 4,5,5 ya, 4,5 trimetil. Induknya tadi 7, OH-nya di nomor 2, maka 2 heptanol. Nah, saya ulangi lagi. Jadi cari rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang yang ada gugus OH-nya itu adalah sebagai induknya atau rantai utama. Kemudian langkah yang kedua, OH-nya nanti diberi nomor serendah mungkin atau sekecil mungkin. Kemudian baru cabangnya sama mengikuti tata nama IUPAC waktu kelas 11 dulu ya. Kemudian karena ada cabang ganda di sini ada metil sama etil, maka nanti diurutkan menurut abjad. Berarti nanti etil dulu ya, etil dulu. Nah, udah. Terus kemudian induknya jangan lupa tadi induknya akhiran A diganti A yang terakhir diganti ol. Nah, jadi di sini 3 ini ada cabang etil, berarti 3 etil. Kemudian ini ada cabang metil di nomor 4 sama 55. Berarti 4, 5, 5 karena ada 3 cabang maka dikasih awalan trimetil. 2 ini menunjukkan gugus OH-nya di nomor 2 heptanol. Nah, itu cara penamaan IUPAC alkanol. Nah, jadi untuk nama trivial alkohol, contohnya seperti ini misalnya ya. Contohnya misalnya CH3OH. Nah, contoh yang paling sederhana. Maka CH3OH kalau pakai alkanol berarti ini namanya apa? Metanol. Kalau pakai alkohol, pakai trivial itu namanya metil alkohol. Metil alkohol. Dan contoh lagi misalnya yang paling sederhana, misalnya ini CH3 CH2OH. C-nya 2, berarti kan etana. Tinggal ganti ol, berarti di sini etanol. Atau nama trivialnya pakai alkohol itu namanya etil alkohol. Nah, etil alkohol ini nama di pasaran atau di perdagangan yaitu alkohol saja. Jadi alkohol yang ada di pasaran itu adalah etanol. Nah, ini untuk tata nama alkanol atau alkohol. Terus kemudian menurut jenis gugus OH-nya, alkohol ada 3 jenis. Apa saja itu? Jadi alkohol ada 3 jenis, yaitu alkohol primer, kemudian alkohol sekunder, 1, ini 2, ini 3, alkohol tersier. Nah, jadi ada 3 macam ya alkohol. Sekarang, apa itu alkohol primer, apa itu alkohol sekunder, dan apa itu alkohol tersier? Coba perhatikan. Alkohol primer itu adalah gugus OH terikat pada atom C primer. Apa itu atom C primer? Atom C primer adalah atom C yang terikat 1 buah atom C. Nah, contohnya misalnya ini CH3 CH2OH. Nah, misalnya C yang mengikat gugus OH diikat oleh 1 buah atom C. Nah, di sini makanya dikatakan alkohol primer. Jadi karena C yang mengikat gugus OH mengikat C primer. Apa itu C primer? Adalah C yang mengikat 1 buah atom C. Nah, ini
ini namanya alkohol primer. Kemudian apa itu alkohol sekunder? Coba perhatikan. Alkohol sekunder adalah alkohol yang terikat pada C sekunder. Nah, C sekunder itu apa? C sekunder adalah C yang mengikat dua buah atom C. Nah, ini ya, dua buah atom C. Nah, jadi C yang mengandung gugus OH ini diikat oleh C sekunder. Nah, ini adalah alkohol sekunder. Terus apa itu alkohol tersier? Berarti alkohol tersier adalah alkohol yang terikat pada C tersier. Nah, sini C yang diikat OH adalah C tersier, yaitu C yang diikat oleh 3 buah atom C. Nah, ini adalah namanya alkohol alkohol tersier. Udah paham? Nah, jadi apa itu alkohol primer, apa itu alkohol sekunder, dan apa itu alkohol tersier? Coba dikasih nama seperti tadi. Jadi ini alkohol primer. Jadi C-nya 2. Berarti apa ini? Alkana, A terakhir diganti ol, maka namanya etanol. Nah, kalau pakai trivial berarti etil alkohol. Etil alkohol. Terus ini nomor 2 alkohol sekunder. Berarti ini apa? Nomor 2 ya, ini ya. Nomor 2. Apa namanya? 2 propanol. 2 propanol. Terus kemudian yang ini berarti ini ada cabang metil, berarti 2 metil 2 propanol. 2 metil 2 propanol. Nah, itu tata cara nama alkanol menurut IMPA. Jadi tata nama alkohol menurut IMPA. Ya. Untuk yang alkanol, mungkin dari contoh-contoh itu mudah-mudahan kalian paham. Sekarang saya lanjutkan gugus fungsi yang kedua. Jadi senyawa turunan alkana yang mengandung gugus fungsi yang kedua yaitu eter atau alkoksi alkana. Nah, saya hapus ya. Nah, yang kedua yaitu alkoksi alkana. Saya kasih gugusnya dulu. Ini ROR. Ya, karena ada 2 R, maka satunya dikasih gugus seperti ini, kasih lambang aksen. Ini namanya adalah alkoksi alkana. Alkoksi alkana. Alkoksi alkana ini adalah penamaan IUPAC. Sedangkan trivial itu eter ini ya. Eter itu. Karena ada 2 R, maka R-nya itu bisa sama dengan R aksen, bisa tidak sama dengan R aksen. Sekarang contohnya yang R-nya sama dengan R aksen. Misalnya ini contohnya CH3O CH3, berarti R-nya sama dengan R aksen. Namanya pakai IUPAC, pakai ini alkoksi alkana. Berarti nanti terakhirnya ana ya, ana diganti oksi. Kalau yang alkoksi berarti yang ada oksigennya ya. Ini sebagai alkoksi, yang satunya sebagai alkana. Karena sama, boleh sebelah sini yang alkoksi, yang sini alkana, karena sama. Maka namanya kalau CH3 kan metana, ana diganti oksi, maka jadi metoksi. Terus ini J-nya 1 metana. Nah, ini yang nama IUPAC. Sedangkan nama trivial eter, maka penamaannya alkil-alkil disebut diikuti gugus fungsinya eter. Oh, ini gugus fungsinya. Karena 2 sama-sama metil, kan harusnya gini, metil eter. Karena sama dijadikan 1, maka namanya dimetil eter. Ini yang nama trivial. Ini yang bila R-nya sama dengan R aksen. Sekarang bagaimana
bagaimana kalau tidak sama R-nya? R-nya sama dengan R aksennya. Misalnya ini CH2, CH2, CH3. Nah, di sini contoh R yang tidak sama dengan R aksen. Kalau tidak sama, maka R yang pendek sebagai alkoksi, sedangkan R yang panjang sebagai alkana. Maka yang sebagai alkoksi berarti yang ini. Ini sebagai alkoksi, ini yang sebagai alkana. Ini sebagai alkana. Ini yang sebagai alkoksi. Nah, jadi yang pendek sebagai alkoksi, yang panjang sebagai alkana. Maka namanya apa ini? Kan CH1 berarti kan metana, ya. Metana. Jadi ana diganti oksi, maka jadi apa? Metoksi. Ini C-nya 3, berarti metoksi propana. Metoksi propana. Metoksi propana. Terus contoh lain, misalnya ini CH3O. Oh ya, saya tanya lagi. Misalnya ini tadi metoksi propana, ini nama IUPAC. Bagaimana nama trivialnya kalau pakai eter? Apa? Seperti di sini ya. Ini metil, ini propil, ini gugusnya eter. Maka namanya metil, propil, eter. Nah, ini nama trivialnya, metil, propil, eter. Sekarang bagaimana yang ini? Yo. CH3O, CH, CH3, CH3. Apa namanya? Berarti ini yang sebagai alkoksi, yang ini sebagai alkana. Nggak, perhatikan, tidak sama dengan ini ya. Yang satu ini metoksi propana, ini metil atau metil propil eter, ini tidak sama dengan ini. Sama-sama C-nya semuanya kalau kita hitung C-nya 4 semuanya. Tapi strukturnya beda, yang diikat beda. Maka ini namanya, ini nomornya gini, 1, 2, 3. Maka metoksi ini di atom C nomor 2. Sebetulnya ini betulnya namanya 1 metoksi propana. Angka 1 tidak ditulis, boleh ditulis, boleh tidak, karena di sini metoksi di nomor 1. Sedangkan ini metoksi di nomor 2. Maka namanya 2 metoksi propana. Nah, 2 metoksi propana. Terus kalau pakai eter bagaimana? Pakai eter? Eter berarti apa? Ini apa? Terus ini, jadi ini alkil diikuti gugusnya eter. Maka namanya apa? Metil, ini bentuk isopropil. Metil isopropil eter. Metil isopropil eter. Nah, ini contoh tata nama alkoksi alkana sama atau eter. Jadi alkoksi alkana nama IUPAC, eternya nama trivial. Nah, ada yang mungkin belum paham, bisa saya kasih soal lagi yang coba yang ini yang sama saya kasih contoh soal satu lagi. Nah, misalnya berarti ini R-nya sama. Ini R-nya sama ya, R-nya sama. Nah, maka namanya satunya sebagai alkoksi, satunya sebagai alkana. Maka namanya apa? Etoksi etana. Nah, etoksi etana. Terus kalau pakai eter berarti ini etil, eter. Karena sama, jadikan satu. Dietil eter. Dietil eter. Atau di sini nama perdagangan eter saja. Nah, jadi nama perdagangan eter saja. Seperti pada alkohol tadi ya, alkohol yang ada di pasaran itu adalah etanol. Etanol atau etil alkohol atau alkohol saja. Jadi saya menjelaskan 2 gugus fungsi, yaitu
alkanol atau alkohol sama alkoksi alkan. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya saya lanjutkan yaitu alkana sama alkan. Mungkin sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum